Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara PSBS Biak melawan Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-18 atau partai pembuka paruh musim kedua bagi Persib ya. Dan pertandingan ini hasilnya adalah 1-1. Persib membawa pulang 1 poin dari Papua, dari Stadion Lukas NMB, yang bisa dibilang ini poin yang cukup mahal gitu ya. Persib bisa bawa pulang selain memang masih mempertahankan rekor unbeaten, belum terkalahkan. Alhamdulillah di pekan ini pun Persebaya Surabaya sebagai pesaing terdekat di posisi runner up mengalami kekalahan, sehingga Persib berhasil memperlebar jarak sedikit walaupun cuma 1 gitu ya dari Persebaya. Saat ini Persib ada di puncak klasemen dengan 40 poin dan Persebaya dengan 37 poin. Lumayan gitu ya. Jadi ini tentu hasil yang bagus dari Papua, mengingat ini pertandingan berjalan dengan cukup sulit bagi Persib apalagi setelah kartu merah Nick Kuipers gitu ya. Makanya agak setelah itu apakah ini sempat ada pikiran ini akan jadi kekalahan pertama atau seperti apa. Ternyata Persib berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat Tyrone Del Pino di menit-menit akhir menjelang babak kedua selesai ya. Alhamdulillah. Lalu di klasemen Persija Jakarta juga sudah mulai mendekat dengan 34 poin, berjarak 6 poin dengan Persib Bandung saat ini. Sementara untuk posisi klasemen 4 itu PSM dengan 30 poin. Poinnya sama sampai ke 6 PSM, Persik Kediri, dan Persita Tangerang. Seperti itu untuk kondisi klasemen saat ini. Nah, kita bahas pertandingan melawan PSBS Biak ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, di like dan di share juga konten kita ke teman-teman yang lainnya supaya bisa ngikutin review match Persib setiap pekannya. Lalu jangan lupa juga untuk diramein kolom komentarnya dan di follow sosial media di @matapersib ya. Jangan lupa kita juga selalu banyak aktif berdiskusi di sosial media kita di Instagram. Ya, teman-teman follow di situ dan ramein selalu diskusi-diskusi teknikal ya, terutama soal Persib Bandung. Oke, kita bahas mulai dari line up. Di pertandingan ini line up Persib ada beberapa yang dirotasi. Pertama dari kiper karena Kevin Mendoza ada urusan keluarga, istrinya melahirkan, sehingga Teja Paku Alam tampil. Dan Persib di pertandingan ini tampil dengan 3 center back ya, dengan formasi 5-3-2 ya, secara di atas kertas. Nanti ketika di fase menyerang maupun fase bertahan itu strukturnya juga menyesuaikan kembali, tapi di atas kertas line up Persib tampil dengan 5-3-2 dengan Kakang Rudianto di center back, Matteo Kocijan dan Nick Kuipers. Kakang di sini juga sekaligus untuk mengisi regulasi U22. Lalu wingback duo Satset, shotnya nggak main Dimas Derajat. Rahmat Irianto main di wingback kanan dan Edo di wingback kiri. Lalu di tengah Adam Alis, Klok, dan Tyrone Del Pino. Dan di depan ada Rian Kurnia dan David Da Silva. Saat fase transisi Rian Kurnia ini melebar ke kanan dan Tyrone Del Pino di area half space kiri. Area yang memang biasa juga ditempati sama Ciro Alves yang diistirahatkan ya kabarnya di pertandingan ini. Lalu sebagai dua wingback Rahmat Irianto dan Edo, ketika lagi fase transisi mereka juga maju di depan dan Persib akhirnya membentuk struktur 3-4-3 di situ ya. Nah, sementara untuk PSBS Biak sendiri di pertandingan ini juga pasti punya motivasi berlipat karena ini adalah pertandingan mereka main lagi di hadapan publik Papua. Walaupun setelah lawan Persib kabarnya mereka kembali home base-nya ada di Bali gitu ya. Ini aneh juga kenapa bisa home base bisa berubah hanya untuk 1 pertandingan aja. Tapi intinya adalah kita bisa melihat bahwa PSBS tampil fight gitu ya, nothing to lose. Karena ya bermain salah satunya di hadapan publik Papua pasti ada motivasi untuk bisa meraih 3 poin di pertandingan ini. Dan tentunya dengan Persib saat ini masih unbeaten juga semua tim pasti punya motivasi untuk memecahkan rekor unbeaten dari Persib Bandung. Oke, di babak pertama kedua tim bermain dengan terbuka. PSBS ini menerapkan garis pertahanan mid block pun dengan Persib gitu. Persib melakukan progresi juga pelan-pelan dari bawah, berusaha untuk mencoba memegang tempo permainan. Progresi diantar dijembatani sama Matteo Kocijan yang banyak bergerak dribble membawa bola ini sampai ke area tengah.
Lalu di situ Klok sama Adam Alis juga banyak naik turun ya sebagai box to box, membantu progresi. Banyaknya progresi Persib ini dialirkan dari lini tengah, menembus lini tengahnya si PSBS yang dihuni sama Takuya Matsunaga, William Lugo, dan Jonathan Felipe. Itu bisa dibilang sebenarnya tidak ada kesulitan bagi Persib untuk melakukan progresi bola ya, alias progresi bola, aliran bola Persib ini lancar-lancar aja di babak pertama. Makanya kenapa beberapa peluang terjadi gitu ketika udah di depan kotak penalti si PSBS, baru Persib bisa mengalirkan bolanya ke sayap, baik itu ke Rian maupun ke Tyrone Del Pino. Beberapa kali sekuen tersebut dilakukan, bola diberikan ke Rian yang sudah ada di posisi kosong di kanan, lalu Rian melakukan crossing atau cut inside gitu. Peluang-peluang kita juga terjadi dengan sekuens yang seperti itu. Bola diarahan dulu ke tengah, lalu baru dialirin ke sayap untuk dilakukan crossing atau cut inside. Salah satu peluang yang memang banyak disayangkan adalah dari Rian Kurnia. Ada peluang yang emas di situ, Rian menemukan posisi kosong yang bisa dilakukan finishing, tapi dia malah melakukan syutingnya dengan kaki kiri, niatnya mungkin flashing ke kanan jauh gitu ya, ke far postnya John Pigai, kipernya PSPS Biak, tapi tendangan kaki kirinya masih terlalu lemah. Lalu ada juga momen di mana Rian kembali kosong karena berhasil cut inside, tapi tendangannya masih melambung jauh. Jadi kemarin kritikan yang dilontarkan ke Rian ini lebih ke decision making dan touch-nya Rian yang mungkin masih agak kurang-kurang gitu ya. Ini oke, mungkin masih kalau pandangan saya pribadi masih diwajarkan karena Rian juga ini kan menjadi salah satu pertandingan pertama Rian menjadi starter di musim ini. Jadi urusan sentuhan-sentuhan yang perlu dilatih lagi itu wajar karena ya, dia jarang bermain juga gitu. Kalaupun mendapatkan menit bermain itu baru di babak kedua ke belakang-belakang yang mesin baru panas, pertandingan udah selesai gitu. Jadi Rian memang perlu ditajemin lagi, diasah terus dengan menit bermain gitu. Minute play-nya kalau udah banyak, setiap pertandingan masih kayak gini terus, udah tampil 90 menit atau 80 menit lebih, tapi finishing touch-nya masih seperti ini, decision making-nya masih kurang, ya itu baru kita bisa kritik keras. Tapi kalau ini dengan seringnya dia ada di cadangan, ya mungkin perlu waktu untuk adaptasi ya. Ya lagi-lagi, kalau dari kami selalu ambil positifnya dulu. Ini kritikan yang membangun ya. Semoga di next match Rian juga bisa menjadi solusi di sayap kanan gitu ya. Walaupun nanti udah ada Girvana Kastaner, ya rotasi dan kompetisi sehat juga ini tetap harus diperlukan sih. Jadi Rian harus bisa step up. Peluang-peluang seperti kemarin itu bisa menjadi gol, tetapi ya ini masih termaafkan lah ya. Jadi stop untuk hujat dan meruntuhkan mental Rian atau mencaci yang berlebihan gitu. Tenang aja, Bojan pasti akan evaluasi hal tersebut. Lalu tidak adanya Ciro di sisi kiri memang sedikit mengurangi attacking threat kita, ancaman yang memang kadang kehadiran Ciro aja itu tuh bisa menarik dua pemain lawan. Meskipun kita juga udah sering kritik di beberapa pertandingan sebelumnya, manuver-manuver Ciro ini suka ketebak dan stuck, tapi kehadirannya ini ternyata masih bisa banyak anjing Ciro ya gitu, presence-nya dia gitu, bikin lawan tuh pasti mengarah ke dia secara posisi, banyak ketarik sama dia gitu. Nah ini kemarin tuh tidak ada, dan Tyrone Del Pino pun posisinya memang lebih dalam gitu, menjemput bola dari lini tengah, mengirimkan bola-bola direct ball ya, jadi tidak banyak melebar. Jadi kemarin itu posisi PSBS Biak di kanan cenderung aman gitu ya, secara struktur nggak banyak keganggu, dan Edo Febriansah pun kemarin nggak terlalu banyak bantu overlap untuk menambah kelebaran karena kita tahu di situ head to headnya dengan Marco Sandi yang Edo perlu disiplin untuk track back gitu. Kita di putaran pertama melawan Biak kebobolan dari sisinya Marco Sandi lewat crossingnya dia gitu, jadinya Edo juga pasti kemarin harus tampil disiplin. Lalu di pertandingan ini, di pertengahan babak pertama, Rahmat Irianto cedera ya. Tampaknya ada salah tumpuan yang berakibat dari lapangan yang kurang baik, itu pun dikonfirmasi oleh Bojan. Tapi kita berharap semoga cederanya Rian gak serius, karena Rian ini lagi on form di posisi bek kanan, dan kita perlu menggantinya dengan Hen gitu ya. Dan kemarin Hen seperti biasa penampilannya untuk fase menyerang tidak banyak yang bisa kita ekspektasikan gitu, untuk crossingnya, untuk overlapnya, tetapi untuk defense
dia sih masih solid gitu. Itu selalu solid dan alhamdulillah selalu bisa menjaga pertahanan di bek kanan dengan baik gitu ya. Nah, cuman ya ini ada dari sisi penyerangan yang biasanya Rahmat Irianto lebih bagus itu yang hilang. Makanya kita mudah-mudahan Rian nggak terlalu serius dan bisa cepat merumput kembali. Karena kita juga nggak punya pelapis bek kanan murni ya selain Hen gitu ya. Paling ya di situ opsinya ada Kakang maupun Robi Darwis. Tetapi ya standar yang udah ditinggalkan Rahmat Irianto dalam beberapa pertandingan kebelakang ini cukup tinggi. Begitu, oke. Peluang-peluang Persib lainnya tadi selain dari Rian Kurnia ada juga dari Adam Alis yang mencoba tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti tapi masih ketahan oleh tiang gawang. Ini juga kurang lebih berasal dari fase penyerangan yang aliran bolanya juga tetap dari tengah gitu. Jadi Persib masih cukup konsisten untuk melakukan progresi bola dari tengah gitu. Nah, memang yang masih jadi kendala Persib untuk mencetak gol di babak pertama adalah finishing touch dari tadi terutama ya dari pemain sayap dan David Da Silva yang juga belum banyak mendapatkan ruang untuk tembak gitu. Jadi David apalagi di sini dijaga oleh dua orang gitu, Fabiano sama Julian Vasquez yang menjaga ketat David Da Silva, dan Persib masih belum bisa meruntuhkan struktur dari jajaran back PSBS Biak. Seperti itu untuk babak pertama. Sebaliknya untuk PSBS Biak banyak mendapatkan peluang tuh justru dari crossing dari bola aerial, dari bola udara yang memang menjadi kelebihan si Alexandro gitu dari striker mereka gitu. Jadi pendekatan mereka lewat sayap crossing gitu, jarang untuk melakukan progresi yang bisa dibilang kayak Persib dari tengah umpan-umpan pendek itu mereka jarang. Jadi pilihan penyerangan PSBS kemarin itu kalau nggak dari crossing ya lewat dari individu pemain-pemain sayap mereka untuk menembus ke kotak penalti gitu, menghancurkannya. Nah, Persib struktur pertahanan melawan pemain-pemain yang individu seperti itu, skill-skill individu ya rapat gitu. Alhamdulillah Persib nggak pernah berantakan karena satu pemain lawan yang individunya di atas rata-rata. Persib selalu bisa menjaga kesabaran, tahan untuk nggak terlalu kepancing skill-skill individu yang kemarin memang banyak ditampilkan gitu sama pemain-pemain PSBS Biak yang kita tahu secara kecepatan, secara skill, agility itu bagus-bagus gitu ya. Sehingga ya Persib juga belum kebobolan di babak pertama. Nah, di babak kedua ini pertandingan semakin meningkat ya secara tempo. Untuk kedua tim juga masih jual beli serangan, tidak ada satu tim yang tampil begitu dominan gitu. Ini masih bergantian sehingga mulai seru gitu pertandingan ini. Nah, tetapi dilema itu datang di menit 51 ketika Nick Kuipers ada duel di situ dengan Alexandro kalau nggak salah. Duel udara 50-50 tetapi mendapatkan kartu kuning. Debatable ya memang ini pelanggarannya, tetapi kemudian 1 menit kemudian Nick mendapatkan kartu kuning kedua dan mengganjar kartu merah gitu wasit karena ada, kita nggak tahu apakah ada ucapan dari Nick atau ada reaksi apa yang mungkin terlihat oleh wasit di lapangan yang tidak bisa kita jangkau itu di layar kaca, sehingga wasit memberikan kartu kuning kedua langsung setelah kartu kuning pertama yang dia dapatkan. Ada protes, tentu Nick Kuipers langsung mendapatkan kartu merah, dan di sini angin permainan berubah tentu jadi ke PSBS Biak gitu. Tadi disebutkan kalau PSBS banyak melakukan fase serangan dengan crossing dengan bola udara, dan setelah Nick keluar ini menjadi lebih banyak, lebih intens gitu karena PSBS tahu kalau tidak ada tower yang menjaga di belakang gitu. Otomatis duet center back di sini menjadi Kakang dan Matteo Kocijan gitu. Jadi Matteo yang menggantikan posisi Nick. Jadi si PSBS terus ngehantem dengan crossing dan memang beberapa kali ini berbahaya. Alexandro mendapatkan sundulan-sundulan yang berbahaya lewat crossing dari pemain PSBS Biak. PSBS tahu betul kalau kelemahan Persib ada di bola udara dan mereka memanfaatkan itu. Untungnya Persib masih bisa solid gitu ya defendingnya sampai pada akhirnya ketika dibombardir terus-menerus Persib pun kebobolan di menit ke-62. Ini pun lewat duel udara, dan di situ Alexandro awalnya dijaga oleh Hen yang kalah duel tentu secara tinggi dan loncatan juga kalah sama si Alexandro. Lalu kemudian bola mentahan dari dari kiper dari Teja Pakualam
berhasil disambut sama Arganaras gitu di ruang kosongnya. Jadi ini bola muntah yang awalnya memang dicek karena dianggap offside, tapi ternyata onside. Ini pure onside, clear, dan 1-0 untuk PSBS Biak gitu. Jadi Persib kembali kebobolan lewat duel udara gitu, dan di situ hand-hand kalah dengan Alexandro gitu ya. Dan ya setelah 1-0 untuk Biak, ya Biak semakin menjadi, apalagi di situ dimasukkan pemain-pemain cepat mereka. Ya di sini kelihatan inisiatif untuk menambah keunggulan gitu. Ada Jean-Kelly Schroyer, ada Todd Ferry gitu. Muhammad Tahir pun masuk di sini karena kita tahu Tahir punya umpan-umpan silang juga yang bagus, dan memang Tahir banyak melakukan itu gitu setelah masuk itu. Jadi Persib agak kerepotan di lini belakang itu untuk mengantisipasi umpan silang dari PSBS Biak gitu. Todd Ferry, Jean-Kelly itu pergerakan-pergerakan individunya juga kemarin banyak merepotkan. Tapi alhamdulillah seperti yang tadi disebutkan, Persib masih tampil dengan tenang, mentalnya masih kejaga. Alhasil skill individu-individu yang ditunjukkan oleh Ferry maupun oleh Jean-Kelly masih bisa diantisipasi dan di cover dengan baik gitu. Ini salut, kredit untuk mental dari pemain-pemain kita ya. Walaupun adanya kartu merah sangat merugikan dan mengubah struktur permainan itu, tetapi Persib masih bisa tampil tenang gitu. Nah, memang setelah adanya kartu merah, kita fokus lebih dalam gitu, lebih low block. Kakang, Mateo di belakang, Edo juga udah nggak terlalu banyak membantu serangan, hand-hand apalagi gitu ya, fokus untuk menjaga kerapatan di barisan lini belakang. Ada Malis dan Klok juga di situ menjaga gitu ya, menjaga lini tengah itu supaya nggak gampang ketembus dan menyisakan di depan David Da Silva gitu. Jadinya pendekatan Persib itu banyak kemarin untuk direct ball, counter, mencari celah saat transisi, bola dikirimkan ke David Da Silva atau lewat Klok untuk penetrasi saat fase transisi counter attack gitu. Nah, di sini juga setelah kartu merah ini masuk Dimas Derajat dan Zalnando. Dimas Derajat menggantikan Rian untuk menambah daya gedor di lini depan saat transisi, dan Zalnando tampil di nanti ya di sayap kiri kalau nggak salah. Ini Zalnando itu terakhir, sorry. Jadi Dimas Derajat dulu yang masuk gitu, kita ralat Dimas Derajat dulu yang masuk untuk menambah daya gedor di lini depan. Jadi bola langsung direct ball ke Dimas maupun ke David gitu. Nah, kemudian peluang terjadi dan kontroversi terjadi ketika di fase counter attack, Mark Klok mengirimkan bola direct kepada David Da Silva yang memang satu langkah lagi bisa one on one dengan kiper. Di sini memang sudah kegocek pemain Biak, lalu David di-tackle dengan keras dari belakang oleh Fabiano Beltram. Ada pengecekan VAR yang cukup lama di sini, dan pengecekan VAR-nya juga atas poin possible red card gitu, dimana di sini Fabiano Beltram berpeluang untuk diganjar kartu merah atas pelanggaran kerasnya. Nah, tetapi singkat cerita, keputusan wasit di sini mengeluarkan kartu kuning dan Persib mendapatkan tendangan bebas. Di sisi lain, tendangan bebasnya ini bisa dieksekusi dengan sangat cantik oleh Terone Del Piero dan kita menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Tetapi kontroversi ini berlanjut sampai ke beres pertandingan, banyak perdebatan antara publik gitu ya. Kenapa bisa possible red card ternyata malah berakhir dengan kartu kuning. Nah, kemarin kami mencoba membaca-baca law of the game dari checking VAR. Kita jelaskan ulang di sini ya. Kita udah jelasin di IG story, tapi kita jelaskan ulang. Jadi intinya untuk possible red card itu wasit masih punya otoritas untuk satu, memberikan kartu merah jelas gitu ya. Kedua, tidak memberikan kartu merah sama sekali. Atau ketiga, yang memang memberikan kartu kuning. Jadi keputusannya ini memang ada di wasit, dan wasit punya otoritas atas hal tersebut. Nah, tetapi yang harus kita pahami adalah kenapa bisa terjadi poin possible red card. Nah, possible red card ini terjadi karena ada, kata kuncinya adalah serious miss incident atau insiden serius yang terlewatkan, insiden keras yang tidak terlihat. Itu dari tim VAR-nya call ke wasit, ibaratnya kayak, "Sit, tadi ada pelanggaran keras yang lu nggak lihat," gitu ya. Maneh kudu ningali di video, tingali ulang gitu lah. Kasarnya kayak gitu. Nah, ketika wasit cek, wasit di sini juga punya wewenang untuk ngecek dari berbagai angle dan dari secara konteks fase menyerang
sebelumnya gitu, lebih menyeluruh. Jadi bukan hanya di momen Davidnya di tackle, tapi wasit juga punya otoritas untuk cek bola sebelum David dikasih gitu, dari pergerakannya Mark, dari fase menyerangnya Persib gitu. Wasit punya wewenang untuk ngecek mundur ke belakang. Nah, di sini wasit kemarin udah lihat, dan kita juga semua sepakat bahwa ini adalah insiden serius dan ini adalah tackle yang keras gitu. Sehingga harusnya memang wasit memberikan kartu merah. Wasit udah dikasih kewenangan untuk melihat replay, dan wasit juga sudah diberikan kewenangan untuk melihat fase penyerangan secara menyeluruh, dan ini juga memang kita semua rasanya sepakat tackle-nya Fabiano berbahaya dari belakang dan mengenai ankle dari David da Silva. Nah, tapi wasit tidak memberikan kartu merah. Itu poin pertama ya. Oke, misal poin pertama ini wasit nggak ngasih kartu merah, oke gitu. Karena tadi wasit memang punya kewenangan untuk bisa memberikan kartu kuning atau memutuskan tidak pelanggaran sama sekali. Oke, fine gitu ya. Tapi sebenarnya ada poin kedua yang membuat kenapa wasit ini benar-benar harus ngasih kartu merah, yaitu poin DOGSO atau denying goal scoring opportunity, atau artinya menghentikan peluang mencetak gol yang tinggi gitu. Di sini kita lihat kalau David da Silva ini bisa one on one dengan kiper, dengan John Pigai, dan Fabiano menghentikannya. DOGSO ini jangankan oleh tackle keras, baju ditarik aja ketika mau one on one dengan kiper, ditoel gitu, disentuh doang, lalu pemain kita itu jatuh, itu bisa kartu merah karena DOGSO gitu. Tidak peduli itu pelanggarannya keras ataupun pelanggaran ringan. Kalau itu sifatnya udah DOGSO atau menjegal peluang untuk mencetak gol yang tinggi saat one on one dengan kiper, itu pasti kartu merah. Nah, ini tidak kartu merah. Jadi kalau tadi tidak kartu merah dengan poin pertama gitu ya, wasit menganggap insiden Fabiano tackle itu nggak kartu merah. Oke, fine. Tapi DOGSO ini yang harusnya wasit ngasih kartu merah atas DOGSO gitu. Ya, pada akhirnya wasit tidak memberikan kartu merah atas kedua poin tersebut. Itu. Jadi kita ini punya alasan kuat untuk protes karena kita punya poin 2 itu gitu. Poin serious miss incident dan poin DOGSO. Serious miss incident kita tidak kena kartu, tidak dapat hadiah kartu merah untuk dia. Poin DOGSO juga tidak dihadiahi kartu merah. Kumaha ya gitu. Jadi ya silakan ini teman-teman untuk berkomentar gitu. Yang jelas dari hasil kajian kita setelah baca-baca law of the game-nya di VAR, yaitu kalau teman-teman berdebat soal kenapa wasit ngasih kartu kuning, itu boleh gitu. Tetapi ya masa sih udah lihat kejadiannya kayak gimana masih nggak menganggap itu tackle yang keras. Lalu kalau misalnya nggak menganggap tackle yang keras, ya oke, mangga. Berarti itu tackle ringan menurut wasit, mangga, fine. Tapi ya DOGSO-nya ini loh gitu, kenapa diabaikan juga kayak gitu. Ya tapi it is what it is. Sudah terjadi satu sama untuk Persib Bandung melawan Biak dan kita mendapatkan 1 poin. Tapi ya itu ya, kita mencoba mengelaborasi peraturan VAR-nya. Kalau misalnya teman-teman ada pandangan lain atau ada hal yang salah, silahkan dikoreksi. Dan ya sekian untuk review kabur temud gara-gara wasit gitu ya. Review untuk kali ini. Kita ketemu lagi next melawan Dewa United di hari Jumat ya, di lanjutan BRI Liga 1 Pekan 19. Mudah-mudahan bisa menang dan nanti juga pemain baru mudah-mudahan juga udah bisa tampil. Sekian untuk review kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel Mata Persib, di-follow juga sosial media @matapersib, dan tambahin di kolom komen kalau ada pandangan-pandangan kami tadi yang keliru ya. Silahkan feel free untuk discuss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.